pada malam ini jadi guru kita ini. Itu ya, ini guru kita. Media ajar. Yang bisa kita ambil dari botol itu yang pertama, begitu kita memandang botol, kok yang kecil, mana yang besar ini? Yang besar ini. Memandang botol, terpandang plastiknya. Belajar masalah keimanan, ketauhidan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari botol ini, begitu kita memandang botol maka terpandanglah plastiknya. Yang kedua, saya tanya, ini botol, antara botol dan plastik mana yang disebut zat? Plastiknya. Antara botol dan plastik, maka yang disebut zat adalah plastiknya. Ya. Plastik, zat, botol sifat. Berarti botol sifat. Ya. Memandang botol terpandanglah plastiknya. Sekarang pertanyaan, mana zat di antara botol itu dan plastik, mana zat mana sifat? Plastik zat, botol sifat. Pertanyaan yang kedua, yang ketiga, berpisahkah antara plastik dengan botol ini? Tidak. Ya, antara plastik dan botol ini tidak berpisah. Begitu. Tidak berpisah. Nah, jadi di dalam ketuhanan, memandang botol terpandanglah plastiknya. Sedangkan yaitu plastik adalah zat, plastiknya ini, sedangkan yaitu botolnya adalah sifat. Di dalam masalah ketuhanan, mana yang zat, mana yang sifat? Di dalam ketuhanan, mana yang zat, mana sifat? Mana yang zat? Allah. Allah zat, Muhammad sifat. Ya. Allah zat, Muhammad adalah sifat. Begitu kita memandang yaitu botol, maka terpandang plastik. Begitu kita memandang sifat, maka terpandang zat. Begitu kita memandang sifat, maka terpandang zat. Begitu kita memandang botol, terpandang plastiknya. Botol ini adalah sifat, tuh, ini sifat, sedangkan yaitu plastiknya sana adalah zat. Botol adalah sifat, plastik adalah zat. Ditarik kepada ketuhanan, mana yang zat tadi? Allah. Yang sifat Muhammad. Begitu kita memandang Muhammad, maka terpandanglah Allahnya. Begitu kita memandang sifat, maka terpandang dan teringatlah kepada zat. Itu ya. Yang selanjutnya, plastik dan botol tidak berpisah. Apa maksudnya? Plastik dan botol tidak berpisah. Artinya zat
dan sifat itu tidak berpisah. Sudah mulai paham gak ini? Zat dan sifat tidak berpisah. Di mana ada zat, di situ ada sifat. Di mana ada sifat, di situ ada zat. Ya. Terus lanjut. Sekarang bagi plastik ini, botol ini apanya? Bagi plastik ini, botol ini apanya plastik? Ayo, jawablah. Diam aja tadi. Bagi plastik, botol ini apanya plastik? Iya, wujud rupanya plastik. Gitu ya. Paham nggak ngaji begini? Sudah dikasih media ajar sama saya, sudah jelas. Kurang jelas juga, payah sudah nerangkan. Cukup jelas, alhamdulillah. Memorinya yang error aja, ya betul. Jadi bagi plastik ini, botol ini adalah wujudnya, rupanya, bentuknya. Begitu maksudnya. Ya. Jadi bagi zat sifat ini apanya? Bagi zat sifat itu apanya? Wujudnya, bentuknya, rupanya. Paham ya itu? Sama dia dengan plastik tadi. Bagi plastik, botol ini apanya? Wujudnya, rupanya, bentuknya. Maka bagi zat, sifat ini apanya? Wujudnya, bentuknya, rupanya. Bagi Allah, Muhammad itu apanya? Wujudnya, rupanya, bentuknya. Jadi adalah Muhammad itu adalah bentuk wujud rupa Allah yang lain dalam bentuk yang lain. Jadi Muhammad itu adalah bentuk wujud rupa Allah dalam bentuk yang lain, begitu maksudnya. Ya. Sudah selesai. Yang terakhir, kata plastik ini. Kata plastik, wahai botol. Kan itu, bicara ini plastik nih. Mas Ismail, plastik bicara. Apa bicara plastik kepada botol? Wahai botol, dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau diletakkan, dimanapun engkau disembunyikan, mau di atas lemari, di dalam kamar, kan begitu. Di dalam yang gelap sekalipun, aku tetap bersamamu. Itu kata plastik. Ya, kata plastik ini, wahai botol, kemanapun engkau ditempatkan, diletakkan, disembunyikan, mau dalam kamar, dalam batu, dalam air, mana lagi coba disembunyikan, aku tetap bersamamu. Apa artinya itu? Iya, begitu. Jadi kata Allah kepada Muhammad atau kepada kita insan ini, wahai insan, dimanapun kamu berada, iya, di situ aku bersamamu. Dimanapun kamu berada, dimanapun yaitu kamu, yaitu posisimu, diletakkan, disembunyikan, dibuang jauh, aku tetap bersamamu. Begitu maksudnya Pak ini Bang Ismail. Begitu Allah tadi. Itu ya. Jadi selalu bersama kita, sehingga itu awal daripada Al-Quran. Awal Al-Quran apa coba? Kalau mau tahu rahasia, apa awal Al-Quran? Bismillah. Awal Bismillah, awal titik, titiknya itu ya, titiknya ini dia, begitu ya, menitik. Dari situ asal muasalnya semuanya, titik Bismillah ya. Sebelum ada ba ini titiknya dia,
Begitu ya. Jadi itulah awal wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dari ruang hampa. Lalu Allah bertajalli dengan titiknya. Ya, dengan titiknya inilah dia berkata bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Dengan zatku maka adalah yang ada, dengan zatku pula maka bakal ada yang bakal ada. Titiknya ini. Nah, maka bertajalli dia, ya, bertajalli dengan yaitu titik. Maka dari titik inilah semua yaitu yang ada. Dari titik inilah semua yang ada. Ya, bertajalli Allah dengan mengeluarkan kata-kata hu, itu yang kemarin. Begitu maksudnya. Dan ba itu, ba, jadi seluruh Al-Quran tercantum di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah yaitu terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tercantum di ba-nya Bismillah. Ba Bismillah ini mempunyai nama. Ba Bismillah itu mempunyai nama. Yang pertama namanya ba ma'iyah. Ba ma'iyah, apa itu? Ba kebersamaan. Jadi apabila orang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di waktu itu dia sudah yaitu bersama Allah dimanapun, kemanapun, dan dimanapun. Ya, begitu. Bismillah ini banyak ba ma'iyah. Dalam artian begitu orang melazimkan membaca Bismillah, maka dia akan bersama Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, ba ini namanya ba li'il sok. Yang pertama tadi ba ma'iyah, bahwasanya Allah selalu bersama kita dimanapun, kapanpun. Yang kedua namanya ba li'il sok. Apa itu ba li'il sok? Lengket, rapat, melekat seperti di lem. Ba li'il sok namanya. Rapat, melekat, lengket seperti di lem. Apa maksudnya? Begitu orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, membiasakan membaca itu, merutinkan membaca itu, maka di waktu itu dia dekat kepada Allah sedekat-dekatnya, seperti tidak bisa dipisahkan. Itu maksudnya. Luar biasa itu. Maka rutinkan baca Bismillah dalam setiap apapun dia. Mau melakukan pekerjaan yang baik atau jadi amalan rutin. Setelah habis sholat baca Bismillah 100 kali, 100 kali, luar biasa itu. Itu ya. Dah. Belum kan? Maka dari sinilah yaitu timbulnya tentang bahasa syuhudul kasroh fil wahdah. Setelah kita belajar tentang yaitu botol, cara memandang Allah, maka di dalam ilmu tasawuf ada istilah dia cara memandang Allah. Maka di dalam ilmu tasawuf ada yang namanya istilah syuhudul kasroh fil wahdah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Fil wahdah. Ya, apa ini? Di dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid ketuhanan, ada istilah yang disebut dengan syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya memandang yang banyak maka terpandanglah yang satu. Ya, Ustaz Musa. Memandang yang banyak maka terpandang dan teringat kepada yang satu. Apa yang banyak? Alam. Langit, bumi beserta isinya. Itu yang banyak namanya. Alam. Apa itu alam? Masih wallah, selain Allah itu alam, makhluk. Langit, bumi beserta isinya, termasuklah kita. Oleh karena itu kata saya, begitu kita memandang seseorang, maka terpandang dan teringatlah kepada Allahnya.
Begitu kita melihat seseorang dalam wujudnya, dalam bentuknya, dalam rupanya yang itu, maka kita terlihat dan teringatlah kepada Allahnya. Paham? Inilah yang disebut dengan syuhudul kasrah fil wahdah. Memandang yang banyak, maka terpandang dan teringatlah kepada yang satu. Melihat kepada yang banyak, kepada alam, kepada makhluk, kepada manusia, maka terlihat dan teringatlah kepada yang satu. Sudah jelas rasanya itu. Yang nggak jelas ini kita ini. error lagi. Udah minum dulu. Sedikit masalah mandi kemarin kita tuntaskan. Jadi mandi taubat kemarin ada 4 dalam artian mandi secara syariat, mandi secara tarekat, mandi secara hakikat, dan mandi secara ma'rifat. Mandi taubat 4 tahap. Mandi taubat 4 tahap. Yang pertama mandi secara syariat, yang kedua mandi secara tarekat, yang ketiga mandi taubat secara yaitu hakikat, dan yang keempat mandi taubat secara ma'rifat. Yang pertama mandi taubat secara syariat, ya secara syariat. Maka di sini memakai air mutlak. Memakai air mutlak. Air mutlak. Apa air mutlak kemarin? Air yang 7, air murni, yang tanpa dicampur, yang tercampur. Air hujan, air mata air, embun, sungai, pintar itu. Air es atau salju, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air embun, air es atau salju, itu air mutlak. Jadi mandi secara syariat memakai air yang mutlak, ya air yang suci lagi mensucikan. Yang dibasuhnya yaitu hadas kecil dan besar, najis ringan dan berat. Ini yang disucikan dengan memakai air mutlak. Lalu bagaimana niatnya? Niatnya sengaja aku mandi taubat memakai air mutlak untuk mensucikan hadas kecil, hadas besar, najis ringan dan najis berat untuk menuju Baitullah karena Allah Ta'ala. Ya, sebab kita ini wajib punya niat untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun kita pada zahirnya nampaknya tidak mampu, tetap pasang niat. Oleh karena itu mandi syariat ini, di waktu kita mandi taubat itu pasang niat, sengaja aku mandi taubat dengan memakai air mutlak, mensucikan hadas kecil dan besar, najis ringan dan najis berat untuk menuju Baitullah karena Allah Ta'ala. Sudah bisa dicatat. Sengaja aku mandi taubat dengan sengaja aku mandi taubat dengan memakai air mutlak, mensucikan hadas kecil dan besar, najis ringan dan berat menuju Baitullah karena Allah Ta'ala. Selesai yang pertama. Yang kedua, mandi secara tarekat. Maka di sini airnya adalah air Zam-Zam. Ya, yang dihadapi oleh kita itu di waktu itu kita yaitu ma'rifatkan air itu adalah air Zam-Zam yang sedang dihadapi. Sudah tarekat ini maksudnya.
Jadi air yang kita hadapi pada tahap yang kedua yaitu air Zam-Zam. Apa yang disucikan? Anggota badan 7, anggota badan yang 7. Apa itu? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Itu yang disucikan dengan air Zam-Zam. Ya, bagaimana dengan niatnya? Niatnya sengaja aku mandi taubat dengan memakai air Zam-Zam, mensucikan tujuh anggota badan zahir. Enaknya 7 anggota badan zahir, nah, baru enak dia. Sengaja aku mandi taubat dengan memakai air Zam-Zam, mensucikan 7 anggota badan yang zahir menuju surga karena Allah Ta'ala. Supaya mudah masuk surga, maka syaratnya harus mensucikan 7 anggota yang zahir. Begitu ya. Sengaja aku mandi taubat memakai air Zam-Zam, mensucikan 7 anggota badan zahir menuju surga karena Allah Ta'ala. Dah, sekarang hakikat. Yang ketiga adalah hakikat. Setiap siraman sekurang-kurangnya 3 gayung siraman. Mandi hakikat yaitu dengan air Al-Kausar. Air yang dipakai air telaga Al-Kausar. Yang disucikan adalah 7 latifah. Kemarin sudah diterangkan secara sepintas 7 latifah. Nanti kita pertemuan yang akan datang ini yang kita bahas 7 latifah. Jadi mandi hakikat adalah dengan air Al-Kausar membersihkan 7 latifah. Niatnya sengaja aku mandi taubat dengan memakai air Al-Kausar, mensucikan 7 latifah menuju hadratillah karena Allah Ta'ala, menuju hadratillah karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mandi taubat memakai air Al-Kausar, mensucikan 7 latifah menuju hadratillah karena Allah Ta'ala. Sudah? Yang terakhir, yang keempat, kita tuntaskan. Telaga Nabi, telaga yang dimiliki oleh Nabi, yang setiap umatnya nanti, apalagi yang banyak berselawat, nanti diberikan air minum dari telaga Al-Kausar. Nah, jadi telaga yang dimiliki oleh Nabi nanti di akhirat. Yang keempat, ini mandi ma'rifat. Yang disucikan adalah yaitu ruh dan sir. Dari apa? Dari kemusyrikan. Dari kemusyrikan. Sebab kita ini setiap sesuatu yang kita besarkan melebihi daripada Allah itu adalah syirik. Ya. Jadi lebih takut kepada seseorang daripada kepada Allah itu syirik. Jadi banyak yang menyebabkan kita syirik. Lebih membesar-besarkan harta, membangga-banggakan harta sudah syirik. Membangga-banggakan jabatan sudah syirik. Membangga-banggakan keluarga, besarnya keluarga, banyaknya keluarga sudah syirik. Jadi itu yang kita basuh waktu yaitu mandi. Jadi di waktu itu ini dengan memakai air, yaitu air yang dipakai adalah air Nurullah dan Nur Muhammad. Sudah air cahaya yang dipakai. Mandi ma'rifat adalah dengan memakai air Nurullah dan Nur Muhammad. Maka doanya, sengaja aku mandi taubat
dengan memakai air nurullah dan nur Muhammad, mensucikan ruh dan sir, ya, untuk menuju syafaat Nabi dan rahmat ridha Allah karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mandi taubat memakai air nurullah dan nur Muhammad, membersihkan ruh dan sir, ya, menuju syafaat Nabi dan rahmat ridha Allah karena Allah Ta'ala. Sudah dicatat. Sengaja aku mandi taubat memakai air nurullah dan nur Muhammad, mensucikan ruh dan sir, ya, menuju rahmat syafaat Nabi dan rahmat ridha Allah karena Allah Ta'ala. Selesai 4 tahapan mandi taubat. Kalau bisa waktunya itu waktu mau tahajud. Setiap kita mau tahajud didahului dengan mandi, biasakan. Setiap kita mau tahajud malam, maka biasakan mandi taubat. Itu ya. Iya, biasakan tiap malam. Gitu ya. Ini saja barangkali. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan pada pertemuan yang akan datang kita bahas masalah yaitu 7 makom yang ada di badan kita. 7 latifah supaya tahu. 7 latifah dan 7 nafsu yang ada di badan kita. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita semakin mengenal diri. Dengan mengenal diri kita yaitu semakin mengenal Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar menurut Allah, dan mempermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.